Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi razi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sobat muda semuanya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di Muda TV. Kebanggaan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dan kali ini kita akan melanjutkan kultum kita untuk mengisi menjelang berbuka puasa. Adapun tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah masalah bagaimana kita bijak dalam bermedsos. Nah, ini apa itu medsos? Sobat muda yang dimuliakan Allah, medsos atau media sosial itu sudah sangat familiar dengan dunia kita sehari-hari dengan adanya yang kita sebut dengan smartphone. Nah, ini. Hampir semua kita menggunakan smartphone dan hampir semua kita menggunakan medsos ini. Nah, kalau kita bercerita flashback, ini cerita ketika Bapak masih muda dulu di kampung, informasi yang datang kepada kita hanya satu arah. Informasi biasanya dari wartawan atau dari pemerintah. Pemerintah itu biasanya hanya melalui televisi maupun radio. Wartawan juga bisa melalui televisi, radio, dan surat kabar. Nah, ketika itu zaman tahun 80-an, 90-an awal 90-an. Informasi itu sangat terbatas. Kan teringat dulu waktu saya kecil-kecil, kalau mau nonton TV itu hanya di rumah-rumah tertentu saja yang mempunyai televisi, pesawat televisi itu. Dan bahkan hanya di balai desa kita baru bisa melihat televisi. Teringat tahun 80-an itu film yang sangat fenomenal, film Si Unyil. Itu kalau kita mau nonton itu kita harus pergi ke balai desa. Hanya satu titik, itu artinya apa? Bahwa informasi itu sangat terbatas. Dan informasi itu ada suplai dari pemerintah. Nah, kalau sekarang di masa teknologi yang luar biasa, dan teknologi tidak bisa kita cegah, teknologi tidak bisa kita tahan, dan sekarang sesuatu yang itu tidak terduga itu sudah terjadi di kita, bahwa teknologi masuk ke dalam relung-relung kita, dalam genggaman kita melalui smartphone ini. Nah, apapun informasi sekarang ini. Kalau dulu kita berbondong-bondong nengok televisi, sekarang bahkan televisi sudah tidak begitu diminati. Media-media mainstream sudah tidak begitu diminati. Kenapa? Karena sudah bergeser dengan adanya smartphone ini. Semua dalam genggaman kita sekarang ini. Apalagi sekarang teknologi lebih canggih lagi. Ada namanya artificial intelligence, artificial intelligence. Ini juga sudah mengubah bagaimana informasi-informasi itu masuk ke dalam semua bilik-bilik ruangan kita. Nah, ini. Nah, oleh karena itu melalui kajian yang singkat ini, kultum yang singkat ini, kita mencoba mengupas bagaimana sih sebaiknya kita bermedsos dengan baik. Bermedsos agar kita terjaga dari hal-hal negatif dari medsos ini. Karena banyak sekali negatif dari apa yang ada di media sosial yang kita lihat sehari-hari. Banyak negatifnya. Tapi sekali lagi positifnya juga ada. Maka agar positif negatif ini bisa kita imbangkan, artinya pengaruh negatifnya bisa kita tutupi, maka apa kira-kira yang menjadi syarat agar medsos ini menjadi bernilai positif. Dalam sebuah surat, yaitu surat
Al-Asr yang mungkin kita bukan mungkin, yang kita pasti sudah hafal semuanya. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya kira-kira demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ada 4. Nah ini. Ulama mengatakan bahwa seandainya Allah tidak turunkan surat-surat yang lain, hanya surat ini yang Allah turunkan, sudah cukup kiranya untuk mengatur kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena ayat ini sudah mengatur masalah waktu demi masa. Ya, waktu itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Kemudian dalam ayat ini juga ada masalah kerugian, atau kemudaratan, dan ada masalah kebaikan. Karena semua dalam ayat ini Allah katakan innal insana lafi khusrin. Manusia itu merugi. Nah, siapa yang tidak merugi? Ini yang punya 4 indikator. Maka kita dalam bermedsos pun ini bisa menjadi ukuran yang 4 ini. Media sosial kita. Karena sekali lagi di media sosial ada banyak hal. Ada yang positif, ada yang biasa-biasa saja yang mubah, bahkan ada yang negatif. Mana yang kita pilih? Padahal sekarang kita terkadang melihat medsos itu selalu menggunakan akal pikiran yang disetir oleh nafsu. Nafsu itu amaratu bisu. Nah, ini masalahnya. Nah itu. Makanya ketika bermedsos, maka ukuran yang pertama agar kita tidak merugi, agar medsos kita itu berkualitas, adalah ukurannya iman. Ukurannya iman. Ketika kita bermedsos, ini menambah iman kita apa tidak? Oh, kan tidak mungkin Ustaz, kita nengoknya yang ceramah-ceramah saja. Ya bukan mesti harus ceramah-ceramah semua yang kita lihat. Bahkan tontonan di medsos, dialog apapun yang sifatnya umum bisa menambah keimanan kita. Ketika kita melihat di medsos orang tertangkap korupsi misalkan, astagfirullah, ini menjadi iktibar bagi kita. Kalau dia orangnya sholat, berarti sholatnya ada bermasalah. Ini menambah keimanan kita. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Makanya indikator pertama adalah iman, menambah keimanan. Ketika kita memposting sesuatu, ini menambah keimanan apa tidak? Kita posting misalnya, bukan tidak boleh posting yang hal-hal tadi, bukan mesti harus ceramah-ceramah juga yang kita posting, tapi ketika kita posting, apa manfaatnya, apa faedahnya? Nah, ini menambah keimanan kita atau tidak? Ini penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat. Ketika kita memposting di media sosial atau berkomunikasi di media sosial, ini bagian amal soleh apa tidak? Nah, kalau ini bukan bagian dari amal soleh, yuk stop. Nah ini, yuk stop. Karena ini luar biasa. Ya. Handphone yang kita gunakan ini luar biasa. Nah, makanya ayo, banyak positif di handphone ini, tapi banyak juga yang negatif apabila kita tidak filter itu. Mungkin cukup 2 saja hari ini kita coba. Jadi medsos itu akan bisa berdaya guna dan kemudian bermanfaat bagi kita. Ada 4, tapi pada kesempatan kali ini 2 yang kita bahas. Yang pertama, apakah menambah keimanan atau mengurangi keimanan? Kalau menambah keimanan, oke. Yang kedua, apakah kita bermedsos dari bagian beramal soleh atau amal salah?
Kalau amal salah, ayo kurangi kegiatan-kegiatan yang menuju ke kesalahan tadi itu. Karena sekali lagi, karena kita bermedsos menggunakan smartphone, di smartphone ini ada macam-macam, ada Al-Quran, ada macam-macam medsos. Maka ketika kita memegang ini, jangan lupa, jangan kita terbuai oleh medsos. Maka sekali lagi, pilihan tergantung kita. Pesan terakhir pada seluruh warga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Indonesia pada umumnya yang mempunyai anak kelas 9 SMP atau MTS, ayo bergabung bersama SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, sekolah Islami unggul dan modern. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.